Sahabat, kira-kira apa yang menjadi pilihan saudara kalau saudara menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan? Apakah akan memilih menjadi oposisi atau memilih bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo ke depan? Pilihan terbaik bagi bangsa kita harus ada yang mengawal sebuah pemerintahan supaya tidak menjadi pemerintahan yang absolut, yang menjadi otoriter, yang menjadi sesuka hatinya dan menjadikan kekuasaan hanya sebagai sebuah sarana untuk mengeruk kekayaan bagi kelompok-kelompok politisi. Bangsa kita butuh oposisi. Bangsa kita butuh keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kita melihat bagaimana sekarang fenomena hampir semua partai-partai berlomba-lomba mendekati Prabowo dan mendekati koalisi Indonesia Maju. Kita melihat bagaimana PKS, bagaimana PKB dan juga Nasdem yang pada kampanye Pilpres kemarin mengusung tema perubahan. Ternyata mereka harus saya katakan mencoba melacurkan diri ke koalisi Indonesia Maju menjadi koalisi, menjadi kekuatan yang mengusung keberlanjutan dan meninggalkan tema perubahan yang mereka usung. Mereka munafik dalam hal ini. Mereka meninggalkan apa yang mereka katakan sebagai sebuah perubahan karena melihat bangsa sedang rusak, sedang kacau, maka harus ada perubahan. Tetapi mereka sekarang seperti dengan mudahnya mau melacurkan diri bergabung ke koalisi Indonesia Maju untuk sebuah program berkelanjutan, meninggalkan sebuah idealisme yang bicara tentang perubahan. Tersisa saat ini hanya PDI Perjuangan, sebuah partai politik yang berdiri telah lama dan pernah dihancurkan oleh kekuatan Orde Baru, karena Orde Baru yang otoriter tidak ingin ada demokrasi yang sesungguhnya, tidak ingin ada yang beroposisi terhadap pemerintahannya. Maka PDI di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri waktu itu dihancurkan, diremukkan oleh kekuatan Orde Baru yang memang tidak menyukai demokrasi yang benar, demokrasi yang fair. Dan sekarang PDI menjadi PDI Perjuangan di bawah komando Ibu Megawati masih belum memutuskan sikap apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo ke depan atau memilih di luar pemerintahan. Tetapi saya melihat bahwa kepentingan bangsa jauh lebih di atas kepentingan segalanya. Saya melihat dan mengenal sedikit tentang Ibu Megawati Soekarno Putri yang cara berpikirnya tentang kebangsaan, tentang negara, bukan tentang pribadinya, bukan tentang hasrat politik personalnya, dan bukan tentang keinginan-keinginan politik pribadinya, tetapi adalah politik kebangsaan. Ibu Mega selalu melihat bagaimana kepentingan bangsa ini bisa dikedepankan, bagaimana bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang benar-benar menjunjung demokrasi, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang baik pemimpinnya, bagaimana bangsa ini yang kemudian menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh para founding fathers kita, para pendiri bangsa ini ketika Indonesia merdeka. Salah satunya adalah beliau, Bapak Soekarno, Bung Karno, pemikir bangsa ini, pendiri bangsa ini. Ini cita-cita kemerdekaan yang harus diselesaikan. Dan kalau sekarang terlihat terjadi pergeseran kepentingan dari para politisi, para elit politik yang lebih mengutamakan kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan keluarga, meninggalkan jauh kepentingan negara, maka saya pikir bahwa Bu Megawati Soekarno Putri akan memilih sikap untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Memang pilihan bagus, realistis, rasional, dan memang harus ada yang mengawal pemerintahan ini ke depan. Kita tidak boleh biarkan semua berlomba-lomba bergabung kepada pemerintah hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan elitnya, kepentingan kelompoknya, kepentingan keluarganya. Kita ingin ada yang mengawal bangsa ini. Maka sahabat, apa pendapat kalian? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian harapkan dari PDI Perjuangan pada saat ini? Apakah kalian mengharapkan PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo? Atau kalian mengharapkan bahwa PDI Perjuangan menjadi oposisi, mengawal pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan? Saya pribadi berharap bahwa pemerintahan ini akan mendapat oposisi yang kuat, yaitu PDI Perjuangan. Kalaupun toh PDI Perjuangan menjadi sendirian di luar menjadi oposisi, maka saya percaya Bu Megawati tidak akan pernah takut dengan itu, karena Megawati Soekarno Putri telah menunjukkan karir dan jalan panjang, jalan terjal perjalanan politiknya di negeri ini, bahkan melawan Soeharto yang sangat ditakuti. Bu Megawati tidak pernah tumbang dan membuktikan bahwa PDI Perjuangan 3 kali berturut-turut menjadi pemenang pemilu.
Jadi, apa menjadi pilihan kalian? Kalian mendukung PD Perjuangan untuk menjadi oposisi bagi rejim ini ke depan? Kalau memang kalian mendukung PD Perjuangan, kita akan berdiri bersama-sama mengawal bangsa ini, mengawal perjalanan negeri ini supaya tidak dibelokkan kepentingannya, meninggalkan kepentingan negara demi kepentingan pribadi. Justru harus kepentingan pribadi yang harus ditinggalkan untuk kepentingan negara. Ingat Bung Karno pernah berkata, biarlah tubuhku terkoyak-koyak, yang penting bangsa ini utuh. Kita harus menjadikan itu sebagai panutan. Dan saya berharap kepada para elit-elit politik nasional dimanapun kalian berada, berhentilah menjadi penjilat kekuasaan. Punyalah harga diri, punyalah karakter sebagai seorang patriot, dan punyalah, milikilah hati untuk bangsa ini. Saya berharap kepada PD Perjuangan, dan sesungguhnya saya masih berharap kepada Partai Nasdem untuk bersama-sama di luar pemerintahan mengawal pemerintahan ini ke depan. Jangan kita menjadi roda yang hanya mencari kehidupan, mencari kepentingan bagi elit-elit politik semata. Ada ratusan juta rakyat kita yang harus diperjuangkan. Ada ratusan juta rakyat kita yang harus dibela nasibnya. Ada ratusan juta rakyat Indonesia ini yang harus dikedepankan kepentingannya. Ada ratusan juta rakyat Indonesia yang menunggu buah dari kemerdekaan ini.